atau bagaimana gambaran setelah atau bagaimana gambaran Jokowi bisa mundur atau Presiden Jokowi gitu bersama rezimnya juga bisa mundur begitu. Dan itu kan yang sebenarnya belum ada bahasan hari ini gitu. Ketika kita ditanya apa rutenya begitu, apa skemanya atau apa jalannya begitu, kita nggak tahu gitu, sama-sama nggak punya bagaimana peta gitu dalam hal ketika baik itu bagaimana mau diapakan presiden ini gitu, kasarnya tanda kutip. Untuk kasus-kasus pidana makar di KUHP, jangan sampai menunggu sampai pelaksanaan makar terjadi. Negara sudah runtuh. Lalu yang menyelesaikan siapa? Maka MK memutuskan kalau sudah indikasi awal, ada persiapan, ada rencana awal, ada persiapan pelaksanaan awal, sudah dapat dikategorikan sebagai pidana makar. Ya, tapi melihat tingkah mereka ini memang kadang suka bikin lucu. Ya sekaligus kasihan juga sih sebenarnya. Lagi mana tidak kasihan ya kan? Demonya sebelum dimulai, tapi sudah keburu mangkrak duluan bos. Memasuki pandemi gelombang kedua yang dikabarkan lebih mematikan. Partai Demokrat mengambil posisi lagi menari di atas panggung pandemi. Ketika keluar meme dari BEM UI, kader-kader mereka lah yang paling sibuk membela BEM UI kalau mereka ada di jalan yang benar. Akhirnya mereka yang diduga menjadi inisiator aksi demo, wajah dan identitasnya ini kemudian disebar rame-rame melalui media sosial oleh netizen. Ya coba bayangkan saja, siapa yang tidak panik ketika wajah dan identitasnya ini kemudian disebar di media sosial. Ya jelas panik lah. Mampus kau. Wamendes Budi Ari bikin kader-kader Demokrat mengamuk. PPJNA 98 menuding ada upaya makar yang akan menggulingkan Jokowi. Wow, SBY panik total, Gatot kepanasan. Budi Ari Setiadi kini disorot kader Partai Demokrat lantaran mengunggah poster terkait maraknya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa di tengah masa pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena Demokrat kembali menjadi sasaran tembak yang menggerakkan demonstrasi tersebut. Poster yang diunggah oleh Budi Ari lewat akun Facebook itu bertuliskan pakai tangan adik-adik mahasiswa lagi untuk kepentingan syahwat berkuasanya. Hashtag bongkar biang rusuh. Kemudian poster tersebut ada gambar telapak tangan di mana di jari-jarinya ada tulisan Demokrat. Dapat flyer lucu nih. Tulis akun Budi Ari dikutip dari laman Facebook, yaitu kelompok politik yang saat ini sedang tidak punya jabatan atau kedudukan apapun mencoba untuk memainkan narasi keji untuk menjatuhkan pemerintah. Mereka juga berupaya memanfaatkan situasi demi meraih simpati masyarakat pada pemilu 2024 meski tak menunjukkan kontribusi yang jelas. Kelompok ketiga adalah yang jelas paling berharap pendulum swingnya ke arah oposisi kalau terjadi masalah yang membesar. Mereka yang kuasa jabatan selama 7 tahun ini atau selama 10 tahunan ini berharap dapat simpati masyarakat sekarang tanpa kerja sih sebenarnya. Tapi kok bisa ya, kata Budi Ari. Sementara itu Partai Demokrat dan PKS yang menjadi pemain utama dalam kubu oposisi. Mereka terus membeberkan kelemahan pemerintah untuk merebut simpati masyarakat pada pemilu 2024 mendatang. Yang oposisi memanfaatkan ini semua dengan hal-hal yang buruk di sekitar istana dan pejabat terasnya. Oposisi ini dua partai utama Demokrat dan PKS, ditambah pasukan yang dicap kadrun, dicap jual agama. Itulah mereka para oposisi. Mereka siap-siap ambil peluang juga agar kepercayaan masyarakat tumbuh ke arah mereka. Tuturnya. Namun jangan salah, masih ada lagi selain Demokrat dan PKS, yaitu kelompok kami, Barisan Sakit Hati, lalu ada Perhimpunan Pergerakan Jaringan Aktivis atau PPJNA 98, yang menuding ada upaya makar untuk menggulingkan pemerintah Presiden Jokowi. Dalam tanpa tedeng aling-aling, PPJNA 98 menyebut Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI sedang melakukan upaya memanfaatkan situasi, memanfaatkan kemurnian perjuangan buruh, mahasiswa dan kaum pergerakan untuk berbuat makar. Demikian pernyataan tertulis yang telah diterima oleh halobogor.com, Halo Media Network dari Perhimpunan Pergerakan Jaringan Aktivis atau PPJNA 98 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Anto Kusuma Yuda dan Sekjen Abdul Samad Nur Ahmad di Bogor pada Senin kemarin. Anto juga heran mengapa sosok patriot NKRI mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio
bisa hadir untuk memelopori gerakan dan konspirasi makar yang di dalamnya dimanfaatkan oleh kekuatan yang akan mengganti sistem demokrasi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan sistem khilafah yang tidak mengakui konsep NKRI. Kenapa baru sekarang Bapak GN seolah-olah paling depan memimpin gerakan? Tidak saat menjadi Panglima TNI berjuang menuntaskan semua agenda perjuangan reformasi, menuntaskan dan menangkap para koruptor. Apakah Bapak GN akan memanfaatkan gerakan kami untuk berkompromi mendapatkan jabatan menteri? Tanya Anto. Melihat kondisi itu untuk menyelamatkan 250 juta rakyat Indonesia, menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia, PPJNA 98 mendorong Panglima TNI dan Kapolri untuk menjaga dan mengawal sistem demokrasi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tindak tegas tanpa pandang bulu siapapun yang akan berupaya berbuat makar, membuat kekacauan, kerusuhan untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi, katanya. Dan jadi sudah jelas siapa musuh-musuh Jokowi yang syahwat berkuasanya paling tinggi. Oposan ini menghalalkan segala untuk meraih simpati dan dukungan di tahun 2024 nanti. Jadi isu yang dimainkan dengan memprovokasi setiap kebijakan pemerintah tanpa solusi jelas ini tak baik. Apalagi memainkan isu akan ada demo besar-besaran oleh mahasiswa kemarin. Isu itu menjadi isu nasional yang membuat resah di saat pemerintah berjuang keras melawan COVID. Aksi Jokowi Endgame tak terjadi dan hingga Sabtu sore kemarin tak kunjung terlihat massa yang akan menggelar aksi ini di sekitar kawasan Istana Kepresidenan. Di beberapa ruas di sekitar Istana Negara, Jakarta, tak terlihat satupun massa aksi yang datang. Tapi meskipun begitu, ternyata sejumlah orang diamankan polisi. Ini diduga terkait dengan rencana aksi. Kalau saya lihat demo ini batal karena sejumlah faktor. Yang pertama, aksi ini sudah digembosi sejak awal. Ketahuan strateginya sebelum aksi terjadi. Akibat ulahnya Ahmad Sofyan dan Del Pedro saat ini mungkin lagi gak bisa tidur nyenyak. Mereka lagi berada di dalam pelarian. Pelarian yang tidak akan ada ujungnya. Mereka bisa lari, tapi mereka tidak akan bisa bersembunyi sama sekali. Mau lari sejauh apapun, pasti akan terdeteksi oleh radar. Saat ini Ahmad dan Del Pedro sedang diburu oleh polisi, sedang dipantau dari berbagai tempat. Orang ini adalah sosok yang tidak berhenti di 212, tapi juga lanjut untuk membela Prabowo dan juga menghancurkan Joko Widodo. You can run, but you can hide. Ya, Ahmad Sofyan adalah alumni 212 pendukung Rizik Syihab Imam Jumbo yang sekarang sedang diburu oleh pihak kepolisian. Diburu atas apa? Ya, atas provokasi yang ia munculkan. Sudah berkali-kali orang ini bikin onar. Dia ini alumni 212 yang mendukung Ahok untuk dipenjara. Dan di saat ini sedang dikejar-kejar. Karma is real. Ahmad Sofyan yang paling seru teriak-teriak anti Ahok saat itu ternyata bekerja di restoran cepat saji di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Ya mungkin saja milik asing. Dan orang ini katanya anti asing, tapi kerja di perusahaan asing. Jadi ingat sama seorang manusia dungu yang pernah kerja di restoran pizza yang juga berkoar anti asing. Dan selama ini kita tahu banyak kaum munafikun yang gak jelas, ya, inkonsisten, bahkan berani-beraninya mengkhianati apa yang mereka pernah koar-koarkan. Menolak asing, tapi ternyata makan dan minum dari asing. Menghidupi diri dan keluarganya dari restoran franchise asing. Dan tapi anehnya orang ini masih saja koar-koar Jokowi harus diturunkan karena gagal menangani pandemi. Bahkan Del Pedro di dalam meeting Zoom yang dihadiri oleh sama si Cadel Lijal dan si Dungur Ruki meminta kepastian dan jalur-jalur alias peta demo agar bisa menurunkan Jokowi. Well, ini sudah jelas menjadi sebuah aksi yang direncanakan. Ada para politisat alias politisi sesat, kalau nggak mau dikatakan politisi bangsat yang sebenarnya lebih mewakili sifat bajingan mereka ini. Dan kembali ke Ahmad Sofyan. Saat ini manusia satu ini sedang diburu oleh polisi. Netizen memviralkan wajah Ahmad Sofyan di Twitter dan ternyata menurut pemberitaan rumahnya ternyata kosong. Orang ini sudah kabur setelah ketahuan viral. Kenapa polisi seolah kalah cepat? Sebenarnya polisi nggak kalah cepat. Polisi sedang ngulur waktu saja mencari bukti-bukti kuat. Menahan Del Pedro adalah cara yang paling baik.